Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, wabil khusus Bapak Kiai Haji Sukardi dan seluruh pengurus pengajian online Asyifa rahimakumullah. Pagi yang indah ini tentu tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah. Yang pertama karena kita dibangunkan dalam keadaan sehat walafiat. Setelah semalaman tarawih, tahajud, banyak istighfar di waktu-waktu sahur. Dan sahur bersama keluarga, bisa menikmati indahnya Ramadan. Pagi ini kita telah melaksanakannya. Tentu untuk menjaganya lebih sulit daripada untuk meraihnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rasa syukur ini hendaknya kita terus-menerus sampaikan kepada Allah agar nikmat demi nikmat yang berikutnya ditambah oleh Allah, baik ditambah secara nominalnya, jumlahnya, ya, kualitasnya maupun kuantitasnya. Dan mudah-mudahan nikmat-nikmat kemudian memberkahi kehidupan kita, keluarga kita, usia kita, ilmu kita, dan penting lagi adalah memberkahi di anak turun kita. Salawat dan salam semoga tetap terabadikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, saya kira panjenengan semuanya sudah stay di rumah dan nyaman dengan mendengarkan. Mungkin ya ada yang agak-agak lemes begitu karena tadi malam sudah ini itu dan sebagainya. Tidaklah mengapa, karena sesungguhnya niatan panjenengan tadi membuka online subuh sudah Allah catat dalam talabul ilmi. Apalagi sudah didahului oleh baca Al-Quran yang begitu kelihatannya gampang, tapi ternyata diteliti-teliti dengan orang lain, dengan ustadznya, dengan pembimbing, loh kok salah kabeh, nah dan sebagainya dan seterusnya. Artinya apa? Al-Quran itu walaupun dijamin mudah dipelajari, tetapi setelah ditelisik, perlu adanya perjuangan untuk menyempurnakannya. Ramadan bulan Al-Quran, karena di sana diturunkan awal dari surat ayat 38 Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu untuk menjaga amal yang kita sudah dapatkan, hati-hati yang pertama, ketika kita sudah mampu untuk sholat berjamaah, ya rutin istiqomah, maka jangan meremehkan orang yang belum bisa sholat jamaah. Kalau kita sudah mampu berpuasa dengan baik, maka ketika kita keluar berjalan-jalan ke pasar, di sana ada orang makan dan minum yang kelihatannya seenaknya saja waktu bulan Ramadan, pun juga tidak usah kepo untuk ngurus mereka. Karena bisa jadi mereka itu, Bapak Ibu yang ada di pasar itu capek, atau mungkin beliau itu ada dalam perjalanan, atau beliau itu tidak kuat untuk berpuasa. Maka husnudzon kita, mereka akan menggantinya baik dengan fidyah maupun dengan puasa di hari yang lain. Ketika kita sudah bisa tahajud, tarawih dan sebagainya, tidak perlu harus menilai-nilai orang yang belum bisa tarawih. Karena menilai-nilai, membiarkan hati kita hanyut dalam penilaian orang lain, maka itu akan muncul titik kesombongan kita bahwa kita telah mampu, mereka belum mampu ibadah. Kita telah berpuasa, mereka itu bukanlah apa-apa. Ketika melihat warung itu kelihatan kaki-kaki, banyak orang yang kelihatan hanya kakinya saja, terus kita
dalam hati sendiri ya apa ya posok-posok gini kok ya sopone warung ada kata sikilit kalau tidak perlu itu karena nanti akan tumbuh sifat sombong itu yang sombong itu ditolak oleh surga la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibir tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada sebesar zarrah ya dalam kesombongan. Nah, jangan sampai ya ibadah-ibadah yang telah kita lakukan itu musnah, hilang hanya gara-gara persoalan menilai-nilai orang lain yang belum bisa melakukan seperti kita, nilai-nilai yang tidak baik atau negatif. Ya, ini penting untuk kita menjaga puasa kita agar benar-benar diterima Allah. Nah, karena itu bahayanya jangan-jangan selama ini kita puasa, tetapi kita masih menilai orang lain tidak berpuasa itu nggak berguna. Nilai orang yang belum bisa berpuasa itu dengan nilai-nilai yang remeh atau meremehkan orang-orang itu nggak boleh. Nah, jangan-jangan tiap tahun kita begitu, naudzubillah. Mudah-mudahan doa kita semua, kita mampu benar-benar berpuasa, lahir batin. Berpuasa dalam bentuk fisik, tidak makan minum, mulai fajar sampai terbenam matahari. Lalu juga berpuasa diri kita, mulut kita puasakan, kecuali untuk berbuat baik saja. Telinga kita puasakan untuk mendengar yang baik saja. Hati kita puasakan untuk menilai-nilai orang. Sehingga semuanya puasa diam seperti kepompong yang ada di dalam sarungnya atau warangkanya itu, bungkusnya itu. Seperti kupu-kupu yang ada di sana. Benar-benar tenang, senyap, hening. Walaupun aktivitas badan kita ini sana kemari, ini, itu, dan sebagainya dilakukan. Tapi sesungguhnya di dalam hati kita itu tenang, damai dengan puasa. Sehingga tidak ada yang namanya resah, gelisah karena amaliyah yang kita lakukan. Semuanya jika Allah yang merintahkan wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Bisa diterjemahkan di surat Al-Ahzab. Jadi terdapat dalam ayat 36 surat Al-Ahzab, surat yang nomor 33 ayat 36 itu ada ayat yang berbunyi wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Monggo Pak Kotar ada ya, Pak Kotar, monggo Pak Kotar. Sudah diterjemahkan. Yes, kok nggak kelihatan Pak Kotar? Oh, surat nama Pak? Ya, monggo Pak Kotar. Gak sah ya karena Pak Kotar, monggo Pak. Sebenarnya kelihatan tapi keluar masuk ini Pak. Oh ya. Gitu ya. Online, wifi ya di dalam ya. Surat nomor 33 ayat 36. Surat Al-Ahzab ayat 36. Bagaimana kita sikap kita, ayo. Mungkin saya bantu dulu Pak Kotar. Nggih. Ketemu Bun. Oh nggih, monggo. Monggo. Sampun Bun ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ketiga. Tendala kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu. Mohon maaf Pak. Hendaklah kamu berhias ganti dahulu dan laksanakan sholat tunaikan zakat. Salah Pak Kotar. Ya Allah, geng Pak. Dan tidak sepatutnya. Dan tidaklah bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan maka ada pilihan yakni yang lain
bagi mereka tentang urusan hidup mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah Iya, Pak. Suaranya itu ngelek. tersesatan yang nyata. Tapi tidak apa-apa, saya uraikan. Jadi, Namun, bagi Pak, orang yang beriman, bagi orang yang beriman suaranya maupun perempuan, apabila sudah Allah dan Rasulnya menetapkan satu perkara, maka tidak ada pilihan lain kecuali sami'na wa ata'na. Ya, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia berada dalam kesesatan yang nyata. Walalam mubina. Artinya apa? Kalau sudah Allah menetapkan, Rasulnya menetapkan, lah yang harus dipilih. Tidak boleh ada yang lain yang lebih digandrungi, lebih dipilih. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, melanjutkan materi kemarin hari Ahad. Masih hangat, Ahad, Senin, Selasa. Lah ini Selasa. Masih ingat, saya kira masih terngiang ya dengan materi yang kemarin. Begini Bapak Ibu, rihlah pertama yang akan dilalui manusia adalah kehidupan di alam rahim. Setelah ada di roh itu, ada di alam rahim yang 40 hari yang kemarin kita bahas, lalu 40 hari berikutnya berupa ini, 40 hari berupa ini, kemudian ditiupkan roh, maka disinilah seorang ayah, seorang bunda yang beriman kepada Allah, memohon kepada Allah agar keturunannya diberikan, keturunan yang salih, yang salihah, yang saat itu telah ditiupkan bersamaan dengan waktu yang telah ditentukan oleh Allah untuk meniupkan. Ada yang mengatakan 90 hari, ada yang mengatakan 100 lebih, ada yang sekitar 150 hari, dan seterusnya 140 hari. Namun demikian antara itu, sungguh Allah yang maha tahu, dan kita tidak sama sekali mengetahuinya sebagaimana terdapat dalam surat Al-Had ayat 22, surat nomor 22 ayat 5 kemarin. Sudah kita terjemahkan. Lalu setelah alam rahim, alam bunda yang 9 bulan atau 10 bulan itu antara itu. Lalu telah lahirlah seseorang atau alam bayi yang berpindah dari alam itu ke alam dunia. Jadi ketika di alam roh Bapak Ibu, itu alam yang bebas. Kemudian di alam perut ibunda itu alam yang sempit sekali, sempit. Makanannya pun juga hanya satu macam. Makanannya cuma satu macam saja, yaitu saripati dari makanan yang dimakan oleh ibunda. Atau bahasanya ya makan darah, menghisap darah bundanya. Menghisap darah bunda yang memang sudah diatur oleh Allah, darah itu untuk konsumsi dari bayi. Karena itu, walaupun sudah ada di dunia, terus minumnya atau makanannya itu ASI, maka sebenarnya ASI itu adalah darah. Yang dibikin oleh Allah berwarna putih, yang dibikin oleh Allah berwarna bening, yang dibikin oleh Allah terlihatnya tidak warna darah. Karena itu, kita kan panjenengan semuanya tahu, kalau ASI itu dibiarkan begitu nanti berwarna kemerahan seperti warna darah. Nah, itu yang sudah tidak bisa dikonsumsi lagi jika dibiarkan begitu. Karena itu makannya cuma satu. Lalu seorang bayi kita waktu itu seandainya diberitahukan akan dipindahkan ke alam yang lebih luas, bayi itu seandainya boleh memilih, tidak mau. Tidak mau alam dunia itu. Kenapa? Alam dunia itu penuh dengan pembunuhan. Ya, penuh dengan fitnah. Penuh dengan kezaliman, kefasikan, kemunafikan. Seandainya boleh memilih, tidak mau. Tetapi tetap saja Allah menghendaki, maka dia akan manut, dia harus keluar. Sebagaimana ketika di alam roh, jika seandainya ia boleh memilih, maka ia sebenarnya tidak mau ke alam rahim yang sempit, itu tidak mau.
Nah, ketika di alam rahim pun begitu, walaupun makannya cuma semacam ya. Akhirnya juga kerasan juga di sana. Sebenarnya enak, kemana-mana digendong. Sebenarnya enak. Udah capek-capek. Tetapi Allah tidak menentukan ada di sana selamanya. Harus dipindahkan di alam dunia. Yang dunia itu harus dilaluinya. Lalu lahirlah jabang bayi itu di dunia. Yang akhirnya lama-lama kerasan di dunia. Sama dengan ketika bayi itu lama-lama sebenarnya kerasan di kandungan itu. Lalu kerasan banyak teman. Ya bisa komunikasi. Ternyata di dunia itu lebih luas. Tidak seperti di perut. Makanannya juga macam-macam. Ada gulai, ada sate, ada soto, ada gudeg, ada pecel, ada rawon, wis macam-macam. Gak satu macam toh kayak waktu di kandungan. Di kandungannya cuma ya darah itu, menghisap darah ibundanya itu. Ya, melalui uterus talinya itu. Bahasa orang Jawa ini udele. Nah, ketika sudah di dunia, kerasan di dunia. Mau banyak teman. Apalagi banyak uang. Wah, tambah kerasan. Kalau bisa itu tambah-tambah uangnya itu. Dan bisa menikmati indahnya dunia itu dengan maksimal totalitas. Bahkan kalau bisa tidak perlu sholat, tidak perlu ngaji, tidak perlu apa gitu. Tetapi ternyata di dunia itu ada pembagian dua orang. Dua kelompok maksud saya. Ada kelompok orang-orang kafir, ada kelompok orang-orang mukmin. Nah di tengah-tengahnya ada kelompok orang munafik. Nah, antar iman dan tidak iman yang sebenarnya mereka orang munafik itu sebenarnya tidak beriman. Nah, yang akhirnya pun juga kerasan. Bahkan disuruh ke alam kubur meninggal dunia itu enggak mau, walaupun sudah sepuh itu. Enggak, aku enggak mati dulu, enggak apa-apa gitu. Padahal diberitahu sudah di alam kubur itu lebih luas. Di alam kubur itu lebih indah, itu nggak percaya. Setengahnya tidak percaya begitu. Umumnya begitu, kecuali orang yang beriman dengan sungguh-sungguh loh ya. Sama dengan ketika bayi ditawari dunia, yang dunia itu gini, enggak di sini aja. Oh, tetapi dia tidak bisa menolak perjalanan hidup. Lalu di dunia lah ia hidup dan bercengkerama, temannya banyak, isombolang nanti mengadakan acara ini seneng koncoan. Akrab, wis seduluran salawase, ayo macam-macam wis. Seneng, akhirnya lupa bahwa sebenarnya di dunia itu ya sama dengan di kandungan ibu. Ada batasan waktu. Ada yang 9 bulan, ada 10 bulan. Di dunia ada pula batasan waktu. Maksimalnya Rasulullah 63. Lebih dikit, kurang pun dikit. Ya tetapi tetap saja takut dengan yang namanya alam kubur itu. Bodoh sempit gitu. Ya apa ya rasanya mati itu. Dicabut itu gimana ya, sakit ya, jerit-jerit gitu ya, apa gimana. Nggak tahu. Nggak tahu. Hanya yang tahu itu yang sudah meninggal dunia itu. Oh iya sakit itu. Oh enggak, saya enggak sakit kok. Wong saya itu tahu-tahu ketiduran saja terus enggak bangun nak gitu. Macam-macam. Macam-macam. Dan itu sudah disampaikan oleh Allah. Berita-beritanya udah disampaikan panjenengan udah hafal. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa falmudabbirati amra, dan seterusnya. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Itu diberitahukan dulu sebelum kita akan nanti diambil ruhnya. Nah, diberitahukan itu untuk apa Bapak Ibu? Agar kita memilih mana yang mau keras apa mau yang lembut. Bahkan yang keras itu kan ada itu surat Muhammad itu Pak Qadar. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana apa itu ya? Wa idza tawaffatuhumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Ada Pak Qadar? Oh, sudah belum saya sampaikan. Yaitu terdapat dalam surat Muhammad ayat 27 Pak Qadar.
Surat Muhammad, surat nomor 47, ayat 27. Wa kaifa idza tawaffatuhumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Innal ladzina irtaddu ala Nggih, Pak. monggo ayat Mbak tujuh. Halo suaranya Nggih. 47 ayat 27. Bagaimana mereka? Suaranya putus-putus, Pak. Kenapa ya? Apa punya saya, apa punya Sinyal itu, sinyalnya itu Ustadz, Sinyalnya sinyalnya. Pak Khotar, bukan saya ya. Makanya, Pak. Ya Ustadz, saya bantu. Bentar Pak Khotar. Maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut Mana suaranya aku ngono? Oh, bel-belan. Maka apabila nasib mereka, maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka. Nah, terus ayat 28-nya. 28-nya. Ya. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan membenci apa yang menimbulkan kerinduannya. Sebab itu Allah menghapus segala amal mereka. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Masya Allah kalau kita mentadabburi diri dan merenungi perjalanan hidup ya. Apakah kita yakin bahwa amal kita itu sudah diterima Allah? Apakah kita yakin bahwa apa yang kita kerjakan itu di pandangan Allah, di mata Allah itu berharga dan bernilai? Sedangkan kita sendiri tidak tahu. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu terus mengenang sesuatu itu seakan-akan sesuatu itu besar untuk diri kita. Nah, ketika amal itu tidak digugu, tidak digubris, tidak diperhatikan oleh Allah. Karena seringnya kita itu menyakiti orang lain atau mungkin menyampaikan atau mencari keridhaan manusia. Maka inilah yang akan terjadi. Bagaimana malaikat itu mewafatkan, mengambil roh orang yang kufur itu dengan memukul wajah mereka dan punggung mereka. Kenapa? Karena roh itu tidak tahu alamat pulangnya. Dipukul punggungnya, dipukul wajahnya. Mungkin kita tidak nampak ketika ada orang dipukul itu tidak nampak. Tetapi mereka merasakan betul bahwa roh itu belum siap untuk pulang kembali kepada Allah. Kenapa? Tidak disiapkan benar-benar sejak dini bahwa perjalanan panjang akan dilalui. Lupa bahwa bukanlah tempat tinggal di dunia ini, lupa. Loh kenapa kok mereka sampai dipukul wajahnya, dipukul punggungnya? Dzalika bi annahum muttaba'u ma askhatallaha wa karihu ridwanahu wa ahbata a'malahum. Amal mereka hilang. Kemana Anda tahu? Kenapa? Karena ada unsur-unsur sedikit kesombongan, ada unsur-unsur riya, ada unsur-unsur ujub, bangga diri, dan seterusnya. Loh, kenapa kok ini harus kita renungkan? Karena diri kita ini bisa terpeleset, Bapak Ibu. Bisa terpeleset. Adanya ngaji seperti ini bareng-bareng. Adanya keinginan kita untuk menambah-nambah pengalaman dan ilmu. Adanya kita untuk memaksimalkan di kehidupan dunia ini agar tidak sia-sia waktu-waktu yang kita pakai. Agar Allah tidak bertanya tentang kehidupan waktu kita yang telah tersia-siakan. Lalu kita itu mohon kepada Allah, ya Allah, kehidupan ini benar-benar kami tidak tahu apa yang terjadi esok. Lalu kita evaluasi muhasabah, setiap malam muhasabah. Lalu menemukan ketenangan, ya Allah, terima kasih Engkau berikan kesempatan untuk muhasabah. Besok saya akan menambah amal untuk ini, acara ini, kegiatan ini, ibadah ini, dan seterusnya. Setiap hari tidak ada yang dipikirkan kecuali bagaimana menghadap Allah itu dalam husnul khotimah. Enggak ada pikiran lain kecuali itu. Mau kegiatan ini ya mengharap keridhaan Allah. Mau melakukan ini berharap keridhaan. Nah, bagi orang yang luput dari pengawasan hati yang demikian itu, betapa bahayanya. Ya,
ngomong sana sini begitu begini dan lain sebagainya. Yang itu mereka tidak tahu bahwa di belakang itu ada catatan yang selalu tercatat rakib-atid itu. Ya, niatan dalam hati gini-gini yang baik, yang tidak baik semua tercatat. Betapa emannya ketika baik kita niatkan loh, ada perbuatan buruk yang menghapus niatan baik itu dan seterusnya. Lalu kalau kita tidak evaluasi diri, lalu siapa yang akan mengevaluasi diri kita? Siapa coba? Nggak ada orang lain yang nggak berani mengevaluasi, mendeteksi apa yang kita lakukan kecuali diri kita sendiri. Maka yang bisa menolong untuk kehidupan kebaikan di dunia akhirat ya diri kita ini, biiznillah, atas izin Allah. Jadi ada yang lembut. Maka di dunia perjalanan manusia melalui proses panjang. Dari mulai bayi yang hanya minum air susu ibu, lalu menjadi anak-anak, lalu menjadi remaja, lalu balik, selanjutnya menjadi dewasa, kemudian tua, diakhiri dengan meninggal. Semuanya begitu. Mulai dari bayi, akhirnya jadi anak-anak, jadi remaja, balik, ada kewajiban-kewajiban, terus menikah, berumah tangga, lalu punya keluarga, punya keturunan, dewasa, ya akhirnya tua, meninggal. Ada yang dituakan oleh Allah, sebagaimana surat nomor 22 ayat 5 itu. Ada yang meninggal awal. Ya. Proses ini tidak berjalan sama antara satu orang dengan yang lainnya, tidak sama. Problemnya juga tidak sama. Panjenengan punya problem, saya juga punya problem, ibu-ibu punya problem, bapak-bapak punya problem. Keluarga kita masing-masing itu loh. Yang 10 orang, yang 5 orang, yang 6 orang, problemnya itu beda-beda. Mereka diberi Allah tugas ini, problemnya tidak sama. Lalu mereka berkumpul untuk memproses, untuk bercerita-cerita tentang problem saya gini, yang satu juga ini problem. Perjalanan itu panjang. Karena perjalanan panjang, jangan berdiri, jangan bekerja sendiri. Cari yang lain untuk ikut serta dalam proses perjalanan di dunia ini. Maka perjalanan di dunia yang masih sekarang ini berproses. Teman kita banyak, enak. Kemana-mana disapa, kemana-mana juga menyapa. Bahkan kemana-mana diampir nih. Bu, mampir bu. Sini loh, minum dulu, ngopi bareng. Oh, gak sih, bapak-bapak sih biasa sejak ngono itu. Pak, mas, ini mampir ngopi bareng. Ada tak ibu-ibu ngopi bareng? Gak pakai anak proses bu. Mungkin ibu kopi itu delik-delik karena warung itu dikuasai bapak-bapak kabeh. Ada 6 lanang-lanang itu. Si wete, paling anak si ciketut, si cilurung, no ketut, mertua, tidak ibu nih kocone atau tidak apa itu namanya suaminya atau saudaranya. Iya, dan banyak teman dan memang makanya persaudaraan itu jika satu keluarga itu banyak saudara, atau ada 10, ada 12 saudara, itu ada 7, banyak lah. Enak itu. Kenapa? Bisa bareng-bareng, ayo kita ini. Atau mungkin kita punya saudara sedikit, punya 2 saudara saja. Tetapi kita punya saudara muslim yang banyak. Karena perjalanan ini panjang, lama. 63 tahun sebenarnya lama, terasanya lama. Ya yang tidak mengatakan lama itu berarti sudah ada di ujung tanduk. Sudah kematian yang akan datang kapan saja menyebut manusia. Dan tidak mengenal usia kalau kematian sudah datang. Sebagian meninggal saat masih bayi, saat masa anak-anak, saat remaja atau dewasa. Bahkan sebagian yang lain itu di usia sepuh tua gitu. Ya, litakunu syuyukha. Sampai sepuh-sepuh syah-syah. Syuyukha itu syah itu tua. Syah gitu itu berarti Pak tua itu panggilnya. Wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardalil umur likay la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Itu ayat 20 surat nomor 22 ayat 5 itu. Lalu Allah telah melengkapi manusia dengan perangkat, yaitu pedoman hidup agar dalam perjalanan hidupnya di muka bumi ini tidak tersesat. Dan ini berproses panjang dengan belajar Quran. Mulai kapan ayo? Apa ojek gradul-gradul? Biar belajar terus. Yang namanya ustadz itu ya, kan ya wis ngajar toh, wis belenger ngajar. Loh, ketika ditaskihkan sama kiainya, disalah-salahnya terus si podo.
Dadi baca Al-Quran itu gak ono bener, belas gak ono bener. Salah terus. Lah kenapa kok salah terus? Agar belajar terus. Nah kalau ada orang yang disalahno terus akhirnya putus asa. Wes bos mandek sih aku bingung loh. Berarti cahaya yang akan masuk ke dalam hati nggak jadi. Kenapa? Ada rasa putus asa. Lah itu diberitahukan oleh Al-Quran. Walatai asu mirauhillah. Janganlah engkau putus asa akan rahmat Allah. Lah iya toh. Pedoman itu yang membuat kita itu semangat. Malah masih sepuh-sepuh ini dikandani kok yang kok paling lali. Ora apa-apa, terus lali-lali gak apa-apa, yang penting aku ngrungokne telinga saya saat ini pagi ini sudah menjadi saksi bahwa saya telah mendengarkan tausiah-tausiah Quran-Quran. Sudah cukup bagiku untuk lega hatiku dan catatanku pagi ini adalah catatan ngaji. Dan nanti akan dilihat sendiri catatan ngaji itu betapa sinarnya. Karena itu kemarin saya sampaikan panjenengan semalaman tarawih, tahajud, sholat sunnah tidak sebanding dengan pagi ini yang ngajinya cuma sejam, setengah jam, nggak sebanding. Lain sabara ahadukum ma'an nasi sa'atan khairum min ibadati rajulin munfaridin arba'ina sana. Itu kan hadisnya. Jika engkau bersabar untuk duduk-duduk bersama teman-temanmu, saudaramu dalam halaqah ngaji, maka itu lebih baik daripada orang yang hidupnya sendiri beribadah terus selama 40 tahun. Coba. Artinya apa? Kenapa tidak sebanding sholat-sholat sunnah itu daripada ngaji? Karena ngaji mencari ilmu hukumnya wajib. Sedangkan sholat-sholat sunnah itu ya tetap aja sunnah. Tidak ada wajib-wajibnya. Selamanya sunnah. Lah bagaimana bisa menyandingkan yang wajib dan yang sunnah? Mana yang lebih dahulu? Kan begitu. Maka yang wajib melatar belakangi dan sunnah itu menyempurnakannya. Nah ketika sudah tahu bagian-bagian tersendiri, ini wajib, ini sunnah, kita sudah milah-milah, beruntung kita. Tidak membesar-besarkan sunnah dan mengecilkan wajib, atau sebaliknya tidak. Membesar-besarkan wajib, mengecilkan sunnah, tidak. Tapi itu sebuah penyempurnaan, sebuah ibadah. Penyempurnaan sebuah ibadah yang penting bagi kita untuk kita melakukannya. Betapa luar biasanya jika orang yang berilmu itu beramal. Nah, betapa ruginya orang yang beramal itu tidak dilandasi ilmu. Gak bisa dibalik. Karena kesempurnaan amal itu ada pada ilmu. Dan tertolaknya amal itu karena tidak dilandasi oleh ilmu. Ini penting. Berapa jenengan kita semua jangan putus asa. Oh, acara apa? Ayo, melu bareng. Kenapa? Kewajiban itu. Wajib mencari ilmu itu. Berapa jenengan kok sudah berhenti mencari ilmu, berarti berhenti pula aliran hidayah ke diri kita. Saya ulangi. Jika kita berhenti mencari ilmu, maka aliran hidayah itu berhenti dari Allah kepada kita. Aliran hidayah nggak ada. Macet. Padahal harus mengalir terus hidayah itu. Ada terus, tambah terus. Sekali lagi, walaupun panjenengan kita semuanya itu terus lupa dengan apa yang kita dapatkan hari ini. Tidak mengapa bagi Allah. Allah akan ingatkan ilmu yang sudah kita dapatkan itu nanti di akhirat. Ingat semua, nggak ada yang tidak ingat. Saya bicara begini, kalimat-kalimat demi kalimat yang panjenengan dengarkan yang saya sampaikan. Persis. Tidak ada saya ketinggalan. Persis. Dan saat itu kita terus menangis di hadapan Allah, haru, senang. Ya Allah, salamun alaikum tibtum fatukhuluha khalidin. Selamat ya, kamu itu selamat. Selamat, assalamualaikum. Untung ya, beruntung ya kamu. Di dunia itu kamu mau begini, kamu mau meluangkan waktu untuk belajar, melakukan waktu untuk ibadah. Beruntung ya bagi orang yang tidak beruntung. Penyesalan yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh wa ammal ladzina tabyaddat wujuhum wa ammal ladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun wa ammal ladzina tabyaddat wujuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Bagi orang yang wajahnya hitam, bagi orang yang wajahnya gelap, ditanya oleh Allah, mengapa engkau kufur ya dari nikmat? Mengapa engkau kufur telah diberi usia sekian panjang pun tidak ada manfaat? Mengapa engkau ingkari Allah, ingkari Al-Quran, ingkari Rasulullah? Lalu diucapkan pula kepada yang wajahnya bersinar itu, sungguh engkau dalam rahmat Allah, beruntung ya kamu. Bahkan Allah memanggilnya, salamun qaulam mir rabbir rahim. Kita membicarakan yang belum terjadi, Bapak Ibu. Membicarakan yang belum terjadi. Karena itu,
kalau ada kumpulan-kumpulan gini, biar aja ada orang ngomel-ngomel. Ibu-ibu muslimah, ada apa pengajian-pengajian, kumpul-kumpul itu. Mau buang-buang waktu. Oh, ya enggak apa-apa. Mau ikut rungono, kalau pegel-pegel dewe jano. Akhir-akhirnya ya mati-mati juga sama, kita juga mati. Lah yang akan mempertanggungjawabkan setiap kalimat yang terucap. Walaupun apa ini namanya sudah disampaikan begini, masih banyak orang-orang yang menolak Al-Quran, menolak hadis Rasulullah. Memang manusia dapat mengaplikasikan pedoman itu secara jelas tanpa ragu. Sayangnya banyak yang menolak dan ingkar terhadap pedoman hidup yaitu Al-Quran itu. Dan banyak manusia lebih memperturutkan hawa nafsunya ketimbang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Yang akhirnya tersesat mereka. Ya akhirnya semakin jauh, dolalam mubina, semakin sesat, semakin jauh, semakin jelas sesatnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita menengok Rasulullah. Bagaimana sih Rasulullah itu memperjelas tentang harta, menerangkan tentang harta. Bukankah kemarin kita sudah bahas dunia ini tempat aku transit. Untuk apa harta bagiku? Sedangkan kehidupan akhirat itu jauh lebih bekal dan lebih baik. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Bahkan ayat yang lain, wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza la fis suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Perkara akhirat kekal, abadi. Bagi orang yang beriman dapat ini, bagi orang kafir dapat ini. Itu mulai dulu sudah ada di kitab-kitab terdahulu, suhuf-suhufnya Nabi Idris, Nabi Nuh, Ibrahim, Nabi Musa. Semua suhuf itu ada menceritakan lembaran-lembaran itu tentang kehidupan akhirat. Diceritakan jelas. Bahkan sampai saat ini ada di Al-Quran sebagai penyempurna. Kata Rasulullah, sebuah bangunan itu ada bata-bata yang tercecer jatuh. Sehingga bangunan itu lubang-lubang. Bangunan itu sudah utuh, sudah berdiri tegak. Lalu ceceran-ceceran lubang-lubang itu adalah tugas Rasulullah untuk menutup. Itu saja sebenarnya kata Rasulullah demikian. Lalu bata-bata itu aku susun di lubang-lubang yang kurang. Yang lubang itu dimasukkan. Hanya sedikit saja. Hanya sedikit. Sehingga sempurnalah bangunan itu utuh. Dan kita ini menerima utuh bangunan, Bapak Ibu. Bukan menerima tiangnya saja. Bukan menerima atapnya saja. Bukan menerima pondasinya saja. Bukan menerima dindingnya saja. Atau perangkat bangunan yang lain. Tidak. Kita itu makhluk manusia umat Rasulullah yang menerima ajaran itu utuh. Utuh. Makanya itu berlipat-lipat pahalanya. Ada tak baca Injil yang umpamanya pada masa Nabi Isa itu satu huruf bernilai 10. Orang itu kita bersyukur ya Allah, betapa Engkau Rahman Rahim, betapa Engkau wasi'at kulla syai' wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Kasih sayang Allah tak terbantahkan. Karena itu sering-sering membaca ya Allah. Kasih sayangmu maha luas. Berikanlah setitik kasih sayangmu padaku. Agar aku juga mampu menyayangi sesama. Itu. Kalau kita semuanya bisa menyayangi sesama. Luar biasa kan ada hadis Rasulullah itu. Ahli ibadah yang ditolak surga. Ahli ibadah yang ditolak surga. Kenapa kok ahli ibadah kok ditolak surga? Dia itu ahli ibadah. Sholatnya tekun ke masjid. Tapi gak ero tonggo, gak kenal tonggo. Ana tonggo ngene iki ya gak ero. Gak ditolak surga. Apa ana wong ngene ku ya mbok sing gak tau ero. Tapi yang jelas jika ada kata-kata itu Rasulullah berarti ada terjadi. Ana ya. Kok sampai tonggo niki gak kenal. Tetangganya meninggal itu enggak tahu. Enggak tahu. Karena dia itu apa ya? Skeptis, apa itu namanya? Gak pedulian gitu loh. Gak pedulian. Loh bagaimana kok bisa hidup seperti itu? Dan orang Islam gak boleh.
itu ditolak oleh Allah, ditolak oleh surga. Ya, padahal ahli ibadah. Lalu Rasulullah tentang isi rumah, coba panjenengan bisa atau pernah enggak ke museum Rasulullah atau ke museum Maulidun Nabi, gambaran Nabi isinya rumah apa, coba isi rumah. Bukankah isi rumah kita itu serba ada, terus pokoknya lengkap lah. Wah, tidak usah, bahkan mungkin untuk seminggu itu makanan itu wesnya mepak. Soalnya belanjanya mingguan. Diduele tumpuk ini, gone freezer ini, gone makanan-makanan yang apa frozen, ini yang bawa ini sayur-sayur, ini yang lengkap itu tinggal sirit makan lengkap. Jadi kayak landak itu, sak musim nyari makanan, sak musim dingin dia sembunyi di guanya. Di sana sudah menumpuk yang namanya jagung, yang namanya tidak keluar sampai semusim. Musim panas nanti nyari lagi untuk dimasukkan lagi. Apa isi rumah itu? Berarti ya apa loh Ustaz? Kalau sing belanjane lho Ustaz. Ya gak apa-apa sapa sing ngelarang. Tapi ojo gak tahu. Jangan tidak tahu tetangga. Isi rumah Rasulullah Bapak Ibu. Bukankah masih ingat Rasulullah sholat ketika sujud, kakinya Aisyah digeser, ya. Terus kalau Nabi berdiri, kakinya bergeser lagi. Soalnya tidak muat, dipakai sholat aja tidak muat. Rumah kita kan besar gitu. Terus gaya sudah jalan, rata-rata buka di gaya sholat. Rugi. Bisa rumah besar kita ke surga kok bisa. Caranya apa? Pakai aja ngaji. Wah ini daripada tidak ada tempat asyifa ini pertemuan halal bihalal. Wah, senang sama aku aja. Ya umpamanya. Ya gak kamu terus apa? 150. Ya cari di tempat mana gitulah. Oh, dan jadikan rumah itu untuk ngaji, untuk sholat. Nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Qur'an. Hiasilah cahayailah rumahmu dengan sholat dan membaca Al-Quran. Nanti akan jadi rumah surga itu. Kalau rumah besarnya kita, yang kita punya, dipakai untuk sholat, untuk Quran, untuk anak-anak ngaji, dan sebagainya. Nanti dapat rumah itu. Bahkan gubuk yang reot, dijadikan oleh Allah rumah indah di surga. Apalagi rumah yang indah, bisa bukan lebih mewah di sana. Keseharian Rasulullah, coba. Bagaimana berpakaiannya Rasulullah. Kan Rasulullah itu tidak perlente kayak kebanyakan orang gitu kan. Rasulullah itu biasa pakaiannya ya informasi di hadis 2. Yang satu dipakai, yang satu dicuci untuk besok. Yang satu kotor dicuci, yang satu dipakai dan seterusnya. Dan beberapa tambalan di pakaian itu ada tambalannya. Kita tambalan bisa digombal. Udah dari keset, dari lap, dari opok itu ganti yang baru. Rumah kita itu penuh. Itu di lemari itu yang sepatu-sepatu. Itu yang sebelahnya apa ini pojokan rumah itu ono lemari, sak lemari itu sepatu toh di sini, terus diberi kono tase, terus ngono sebelah kono lemari sing gone apa iki jilbab mulai ini sampai ndukur jilbab warna-warni, terus sebelah jilbab itu ada gamis-gamis, ada apa kerudung apa baju-baju kurung panjang itu, ada ya podo ono sing abang-abang, terus yang ini soreku ya, misalnya itu ada apa itu jenenge jaket-jaket itu wes pokoknya wae. Terus sebelah itu meneh kono lemari meneh. Lemari itu ada itu roko, pirang-pirang roko itu toko-toko ana sing apik, ana sing setengah apik, ana sing rada elek. Sing rada elek itu digawe, terus sing apik mek riyo ping pindho iku tok. Riyo adhar. Pokoknya lengkap. Durung sing nang kamar dhewe iku sing pribadi ku. Ono brangkase, ono selorokane, isine itu sembarang-sembarang. Perni-perni, ono ake, ono emas-masan, ono lengkap ini. Ini digawe nang arisan itu iki, digawe nang ngene dolen, nang ngene apa pisan latih apa produk Ramadan itu. Nah, itu iki kok digawe iki. Lengkap itu. Dan itu biasanya sarimbit. Dhuwur nisar sepasang itu padha ijo-ijo. Tas iku ya rada ijo nang ngono. Terus gawe bapak iya ngono, baju koko. Ya, kopi ireng, nisar
sepatunya ireng pisan, sarungnya ireng pisan loh, kayak nak kuburan ngono. Allahu Akbar, lengkap. Keseharian itu ya begitu. Mau pergi terus bingung, ini nggak ada apa ya. Loh, suaminya itu loh pakai pakaian yang gak podo, itu loh diseneni. Papa, pakaian gak podo karo aku, ganti. Loh dikongkon ganti. Loh bapak ya belum aja ganti, ngono ketimbangan gak dijak arisan, ketimbangan gak dijak namanten. Akhirnya ganti bapak podo sarimpi, podo badi jadi ayu, ganteng, ngono. Wes pokoknya kesehariannya itu kita bisa bermacam-macam, tapi Rasulullah coba kesehariannya kesederhanaan. Ternyata pakaian yang terbaik itu ternyata apa Bapak Ibu? Pakaian akhlak, pakaian takwa. Kalau orang itu berakhlak baik, pakaian apa saja itu pantas. Berapa jenis akhlaki elek, masih enggak pakaian sarim gitu api-api ngono jenenge akhlaki elek. Ya gedabrus ngono itu. Orang lain males, jajari males, adik mambune ku ya rada apek tetek ngono, wis males. Wis gak enak belas. Seperti itu Rasulullah Subhanahu wa taala memberi kita teladan uswah bahwa di akhirat itu ada abqariyin, ada lu'lu', ada marjan, ada pakaian-pakaian yang serba huah, yang itu dihadiahkan untuk orang yang beriman, yang berakhlakul karimah di dunia. Lalu ibadahnya Rasulullah coba. Ibadahnya Rasulullah. Bagaimana ibadahnya Rasulullah Bapak Ibu? Kakinya, beritanya kan di hadis-hadis oleh Aisyah dibilang sampai kakinya itu sobek-sobek gitu. Kalau musim dingin itu di Medina itu sobek-sobek sampai bengkak. Ya Rasulullah, mengapa Anda demikian? Mengapa panjenengan demikian? Bukankah panjenengan diampuni dan dijamin masuk surga? Wahai Aisyah, tidakkah aku boleh menjadi orang yang bersyukur? Abdan syakuran, kata Rasulullah. Justru karena saya itu disediakan dan dijamin masuk surga itu, sehingga aku bersyukur dengan ibadah ini. Oh ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bagaimana indahnya Rasulullah dalam bertutur kata. Dan seterusnya tidak banyak bicara kecuali yang perlu-perlu. Dengan kawan dan lawannya bagaimana Rasulullah. Makanannya pun bagaimana Rasulullah, ya Rahman, ya Rahim. Pernah gak panjenengan 3 hari tidak makan, 2 hari tidak makan? Rasanya itu tidak mungkin, tidak pernah terjadi. Ya, tapi Rasulullah sampai 3 hari tidak makan. Coba, sekelas Rasul, utusan Allah yang lebih tinggi dari presiden, lebih tinggi dari raja. Kelasnya itu kelas di atas Allah, Rasulullah. Pernah tidak makan 3 hari sehingga sabuknya itu ditambal dengan batu agar tidak terasa lapar. Allahu Akbar, bagaimana sahabatnya mengikuti juga. Abu Bakar, Umar juga mengikuti. Betapa kita itu peduli kepada lingkungan. Jangan sampai ada di lingkungan kita itu ada orang yang tidak punya beras, lalu gak masak. Sehingga menunda untuk masak itu nanti siang atau nanti sore. Tidakkah kita itu peduli pada di rumah kita, atau mungkin di brankas kita, atau mungkin di tempat kita menyimpan barang-barang penting. Kenapa tidak untuk didermakan? Yang itu bisa kita bawa nanti di akhirat. Sedangkan yang kita tidak bawa paling digeroyokan ahli waris. Dan itu menjadi bukan milik kita. Allahu Akbar walillahilhamd. Sama tenawan benjeng insya Allah minggu. Kita lanjutkan lagi. Saya kembalikan Bu Ririn. Monggo Bu Ririn.